Ya, kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ibu Nadia, apa kabar Bu? Saya mau tanya nih, semoga sehat selalu ya. Bu Nadia, dari data Kemenkes, ini terkait dampak polusi udara terhadap pasien dengan gangguan pernapasan, ada berapa sekarang? Apakah terjadi peningkatan yang signifikan, Bu Nadia? Ya, baik. Terima kasih, Mas Isakan. Jadi kalau kita lihat ya, di awal tahun Ya, 2021 mohon maaf, jumlah audionya Ibu belum terdengar, Bu. oh, baik, baik. Iya. Sekarang, ya, baik, Mas Isakan. Jadi kalau kita lihat ya dari data yang ada bahwa di tahun 2021 jumlah kasus infeksi saluran pernafasan atas yang dilaporkan itu berkisar kurang lebih 50.000 kasus. Kemudian di awal 2022 mulai terjadi peningkatan melebihi kurang lebih 55.000 sampai 60.000 kasus. Nah, di akhir tahun 2022 di Desember dan Januari itu pernah dilaporkan mencapai angka 250.000 dan terus meningkat di Maret, Juni bahkan menyentuh angka 350.000. Nah, sayangnya setelah angka 350.000 itu tidak terjadi penurunan jumlah ISPA ya di bawah seperti angka 50.000 yang di awal 2021. Jadi rata-rata sekarang jumlah kasus kita berkisar antara 175.000 sampai dengan 250.000 kasus ISPA per hari. Jadi kita melihat memang kalau terjadi peningkatan daripada PM 2.5, maka kecenderungan terjadi peningkatan jumlah kasus ISPA yang dilaporkan. Oh, Oke, baik Bu Nadia, dari jumlah tadi kan termasuk kita bilang cukup tinggi begitu ya Bu ya. Tapi karena ini adalah kondisinya kritis begitu ya, mau tidak mau kita harus tetap beraktivitas di luar seperti para pekerja dan yang lainnya begitu ya. Saya mau tanya dari segi kesehatan Bu Nadia, seberapa bahaya apabila polusi ini dihirup secara terus-menerus? Ini dampaknya bagi paru ataupun kesehatan kita apa? Ya, jadi sebenarnya ada 6 penyakit ya, Mas Isakan yang terkait dengan kondisi ataupun udara. Yang pertama itu adalah pneumonia, infeksi pneumonia. Mungkin kita ingat waktu COVID dulu sering dikatakan bahwa menderita penyakit pneumonia. Jadi infeksinya itu berada di dalam paru-paru. Dan ini sering menyebabkan fatalitas dan berakhir kepada kematian kalau memang terlambat penanganannya. Yang kedua adalah infeksi saluran pernafasan yang berulang. Jadi masih di saluran nafas atas. Biasanya dengan 5-7 hari beristirahat, gejalanya akan hilang dan sembuh sendiri. Dan terakhir, yang bagi penderita asma, ini akan menyebabkan serangan yang lebih sering pada orang-orang asma. Nah, ini tentunya kan kita tahu bagaimana seorang yang menderita asma itu rasanya sesak, kemudian juga kadang-kadang terinfeksi dan sebagainya. Nah, kasus-kasus lain dalam jangka waktu yang lebih lama dan panjang, itu bisa menimbulkan penyakit tuberkulosis, kanker paru, dan juga penyakit paru obstruktif. Artinya parunya itu jalan nafasnya itu tersumbat. Nah, ini yang tentunya harus kita cegah ya untuk bagaimana mengurangi kualitas udara yang misalnya sedang jelek tadi, jangan sampai terus menerus kualitas tersebut pada angka PM 2,5 yang cukup tinggi. Oke. Oke, baik Bu Nadia, ini katanya Kemenkes membentuk komite penanggulangan penyakit respirasi dari dampak polusi udara ya Bu ya. Ini kalau boleh tahu ini dibentuknya kapan, kemudian apa nih mekanisme seperti apa nanti? Ya, komite ya sebenarnya komite penanggulangan permasalahan respirasi dan penanggulangan dampak polusi ini sebenarnya merupakan suatu komite yang dibentuk sebagai respon terhadap kondisi kualitas udara kita yang cenderung terjadi penurunan dan semakin berdampak buruk ya terhadap kesehatan. Komite ini terdiri dari 4 bidang, di mana kita tahu mulai dari bagaimana tata kelola untuk penanganan dampak polusi, pelayanan klinis, kemudian untuk edukasi dan advokasi, dan terakhir itu adalah terkait penelitian atau kajian. Nah, komite ini sendiri terdiri dari para ahli ya, diketuai oleh seorang dokter spesialis paru, dan juga ada multi spesialis lainnya yang ada di dalam komite ini, dan juga ada masyarakat dalam hal ini Mas Isakan. Jadi selain tentunya para pengelola dari program yaitu dari pemerintah, juga ada para klinisi, expert, dan juga ada perwakilan komunitas yang akan memberikan masukan dan juga akan melakukan kaji serta mengusulkan rekomendasi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pemerintah baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Oke, baik, saya ke Pak Yono. Pak Yono, tadi sudah dikatakan
kalau kita selesaikan VT tadi, orang berolahraga mengurangi intensitas bisa, menggunakan masker juga bisa. Tapi apakah seideal itu kalau kita berolahraga dengan menggunakan masker, Pak? Iya, jadi begini, olahraga itu kan salah satu fungsinya adalah yang tidak kalah penting ya, yaitu melepas stres. Melepas stres, betul. Ya kan? Jadi dengan polusi ini jelas akan meningkatkan stres. Olahraga susah karena tidak bisa olahraga karena polusi. Jadi ini lingkaran yang menurut saya sangat negatif ya terhadap pembangunan SDM. Maka itu saya gembira tadi Dr. Siti Tarmizi mengatakan sudah dibentuk komite. Ya, jadi dipimpin oleh dokter paru. Nah di Kormi itu ada Yayasan Asma Indonesia. Oke. Ya kan, jadi tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Tapi dengan begini, ya semakin sulit dikendalikan. Ya, oleh karena itu, saya harapkan nanti komite ini bisa bekerja sama dengan Yayasan Asma Indonesia maupun inorga-inorga yang lain yang terkait dengan kesehatan dan kebugaran. Saat ini untuk yang bagi para penderita asma, saran dari Kormi apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini, Pak? Seperti ini jangan keluar ruangan, ya kan? Atau mengurangi? Jangan di luar ruangan. Lebih baik tidak di luar ruangan sama sekali. Lebih baik ruangan tertutup, udaranya itu di filter, ya, sehingga terjadi udara yang bersih di dalam rumah, yang tidak masuk polusi dari luar. Oke. Karena asma itu sangat sensitif dengan polusi. Sangat sensitif. Oke, baik. Bu Nadia, terkait dengan monitoring dan evaluasi dari komite ini seperti apa, Bu Nadia? Ya, salah satunya rekomendasi yang sudah dikeluarkan komite ini adalah bagaimana dalam situasi penurunan kualitas udara ini melakukan 6M dan 1S ya. Nah, 6M ini artinya mengajak masyarakat untuk melakukan secara rutin pada saat tadi misalnya melakukan aktivitas di luar ruangan, apakah itu berolahraga ataukah akan melakukan perjalanan ke kantor atau melakukan aktivitas lainnya, memastikan dulu kualitas udara saat di luar ruangan itu berapa. Nah, kalau memang kualitasnya buruk atau berbahaya dengan kesehatan, tadi bisa disampaikan ya, menghindari untuk melakukan aktivitas di luar rumah ya Pak Haryono ya, atau menggunakan masker ya. Kita anjurkan itu menggunakan KN95 atau KF94 setidaknya. Dan yang kedua adalah jangan berlama-lama tentunya melakukan aktivitas di luar ruangan tadi. Nah, kami mungkin sedikit menghimbau tadi, kami sangat setuju bahwa olahraga itu merupakan suatu aktivitas fisik ya Pak Rene ya. Tetapi tentunya kita juga ingin sehat. Jadi salah satu alternatifnya kalau kita ingin melakukan aktivitas atau berolahraga, lakukan olahraga di tempat-tempat yang banyak tanaman atau pohonnya ya, seperti itu. Nah, dan kemudian sebelum melakukan olahraga pastikan dulu kualitas udara di tempat itu seperti apa. Kalau memang sangat buruk membahayakan kesehatan, sebaiknya kita melakukan tadi olahraga secara indoor. Tapi kalau memang udaranya masih baik, di bawah 25, di bawah 30, banyak pohon-pohon di sekitar tersebut, itu kita bisa terus melakukan aktivitas olahraga secara outdoor. Oke, baik. Bu Nadia, terkait dengan komite ini apakah berkolaborasi ataupun melibatkan pihak yang lain dalam menanggulangi polusi ini? Ya, tadi disampaikan pertama komite ini walaupun dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, selain tentunya teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari pengelola program di Kementerian Kesehatan, komite ini diketuai seorang dokter spesialis paru ya, yang memang sudah ahlinya. Dan yang kedua adalah kami juga mengajak beberapa komunitas ya yang terkait dalam hal ini dampak udara. Mungkin tadi yang terkait dengan organisasi asma yang disampaikan Pak Haryono mungkin akan kita fasilitasi untuk kemudian bagaimana berkolaborasi untuk penanganan daripada masalah polusi ini. Tapi memang di dalam komite ini sudah ada keterwakilan dari komunitas ataupun organisasi masyarakat, terutama yang sudah memang bekerja di bidang penanganan daripada dampak polusi. Oke, baik. Sebelum saya akhiri Pak Yono, apa pesan yang ingin disampaikan bagi masyarakat di Jabodetabek, khususnya Jakarta, yang saat ini masih beraktivitas di luar ruangan? Ya, tentunya himbauan dari Kormi adalah tetap berolahraga, tetap semangat, jangan terganggu oleh polusi, karena polusi ini sifatnya mudah-mudahan sementara, dan seperti anjuran daripada Dr. Siti tadi, kalau memang udaranya bagus, itu kita olahraga di luar.
Cuma saya mau tanya Dr. Siti boleh Pak ya? Boleh, silakan. Alat pengukur ada nggak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu ya? Sehingga masyarakat itu bisa mengukur secara mandiri udara. Oke, baik. Bu Nadia, mendengar Ibu Nadia? Ya, Pak Iskan. Baik, Pak Yono. Jadi sekarang sudah banyak sekali, Pak, aplikasi yang bisa menjadi rujukan masyarakat dengan mudah. Jadi seperti air quality index itu bisa kita lihat melalui aplikasi mobile kita, Pak. Jadi masyarakat sudah sangat mudah mencek, setidaknya bisa sedikit akurat lah tanpa harus menggunakan suatu alat khusus. Tetapi di Puskesmas itu memang ada alat di dalam kit sanitarian untuk mengukur secara khusus. Tapi untuk masyarakat menggunakan aplikasi yang ada di mobile handphone juga sudah ada. Oke. Cukup Pak Yono? Cukup Pak Isat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini Pak Hayono Isman, Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI, dan juga Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, semoga kondisi polusi udara ini semakin akan hilang ya, sudah hilang intinya, jadi kita bisa beraktivitas olahraga di luar ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini.